Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GPGS Pangkal Pinang. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini kami ada itu semua karena kasih anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengar renungan firman Tuhan. Kami mohon tuntunlah setiap kami Tuhan, biarlah hidup kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar saja, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah setiap doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 15. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada banyak alasan untuk orang agar bisa berbuat baik. Karena dengan berbuat baik akan membuat seseorang atau kita dapat diterima. Dengan melakukan suatu kebaikan, kita bisa dihargai dan menerima balasan atas kebaikan kita. Dan saudara, berbuat baik dapat membuat orang lain bahagia dan menjadikan hati kita senang. Dan sebagai orang percaya, kita punya kewajiban untuk menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Tapi ada tanggapan yang berbeda dari Rasul Petrus dalam ayat yang kita baca tadi. Rasul Petrus menambahkan alasan yang lebih mulia di balik perbuatan baik kita. Dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus menulis kepada orang-orang percaya yang menjadi pendatang di berbagai tempat. Dapat dimengerti bahwa pada saat itu, orang-orang beriman atau orang-orang percaya dalam perantauan tidak disambut baik oleh masyarakat setempat. Dan sebaliknya, tidak jarang dari orang-orang percaya itu difitnah, bahkan ditindas. Dalam kondisi yang tertekan, Rasul Petrus tidak memberi nasihat yang menghibur atau nasihat yang memberi pengharapan tentang masa depan yang lebih baik. Tapi justru Rasul Petrus meminta mereka berbuat baik sebagai balasan atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Jadi saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik kepada kita, itu adalah hal yang biasa. Bagaimana kalau kita berbuat baik kepada orang yang selama ini memfitnah kita, atau berbuat baik kepada orang yang mungkin selama ini menindas kita? Apakah kita sebagai orang percaya dapat berbuat baik kepada mereka? Saya rasa saudara mungkin dalam perkataan kita mengatakan, "Oh, saya mengasihi." Tapi dalam tindakan itu sulit, belum tentu bisa. Tapi saudara, kalau kita bisa melakukan itu, semua itu karena pertolongan Tuhan. Rasul Petrus menekankan bahwa jika orang percaya pada saat itu berbuat baik kepada mereka yang tidak berbuat baik, mungkin pada saat itu mereka tertindas, tapi mereka yang tetap berbuat baik kepada orang yang menindas mereka, Rasul Petrus percaya bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang ada dalam diri mereka. Dan saudara, setiap kali kita pun menghadapi tekanan, perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang tidak sepaham dengan iman kita, kita sering dipojokkan tanpa mampu membela diri. Setiap tindakan kita selalu saja dipersalahkan. Dan dalam keadaan demikian, hendaknya kita selalu mengingat nasihat Rasul Petrus ini. Ingat saudara-saudara, kita mungkin sering dipojokkan, kita sering ditindas, tapi dalam keadaan itu kita harus mengingat nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini. Tuhan ingin kita berbuat baik walaupun kita menderita. Tentu saja penderitaan yang dijelaskan ini, penderitaan yang bukan diakibatkan karena dosa kita sendiri, tapi penderitaan yang dialami seperti orang percaya pada saat itu mereka ditindas oleh orang yang tidak seiman dengan mereka. Rasul Petrus menekankan bahwa keadaan kita yang tertindas, tetaplah kita berbuat baik kepada orang yang telah menindas kita. Tuhan ingin kita berbuat baik walaupun kita menderita. Tentu bukan perbuatan dosa sendiri yang diakibatkan,
Dan untuk itu saudara, Kristus telah memberi teladan melalui penderitaannya bagi kita. Kita diajarkan Rasul Petrus bahwa tetap berbuat baik apapun keadaan kita. Dan jika kita merenungkan apa yang telah dilakukan Tuhan untuk diri kita, kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan tetap menebus kita agar kita menerima keselamatan itu. Sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang telah dimerdekakan Tuhan, kita harus tetap berbuat baik walaupun orang lain tidak berbuat baik pada kita. Akhir kata, menderita namun tetap berbuat baik, itu adalah pembelaan diri terbaik dan merupakan nilai tambah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah hidup kami sebagai orang-orang percaya yang meneladani perbuatan-perbuatan baik itu, walaupun di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, walaupun di tengah kondisi yang sangat sulit dalam hidup kami. Dan ajarilah kami Tuhan untuk hidup kami tetap selalu mengingat untuk setia mengasihi orang-orang walaupun mereka itu telah berbuat jahat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.